Kegiatan pembangunan mesti ada yang kurang, ada yang kemarin tidak termasukkan. Hari ini tidak bahas, artinya berarti kita tidak ada perubahan. Dan saya kira ya itu akan menjadi sesuatu yang tidak baik. Orang silaturahmi ke ruangan saya, pertanyaannya bukan apa-apa, Pak. Jalan ini belum ini, Pak. Bagaimana? Padahal kalau mikir itu kan bukan dapil saja. Tetapi kan disumpah ini saya ini bagian daripada pimpinan. Ya saya sampaikan aspirasi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi Sobat Banten News. Kita kembali lagi di podcast Banten News. Ini adalah hasil kerjasama antara DPRD Kota Cilegon dan Banten News. Dan seperti biasanya, podcast ini membahas segala sesuatu kaitan dengan kinerja parlemen, seperti apa amanat dan juga aspirasi yang sudah Anda sampaikan kepada wakil rakyat, dan seperti apa pula kerja mereka selama ini. Ini nanti akan kita cari tahu lebih banyak. Yang kebetulan saat ini saya sudah bersama Wakil Ketua 1 DPRD Kota Cilegon dari fraksi Gerindra. Beliau adalah sosok yang mungkin tidak asing lagi, pastinya sangat tidak asing lagi. Ya, di jalanan banyak Anda lihat wajah-wajahnya, apalagi di media massa. Karena ini adalah sosok yang cukup akrab ya di kalangan teman-teman pers. Di sebelah saya saat ini langsung kita sapa Haji Hasbi Siddiq, ST MSI. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam, Kang Gilang. Apa kabar? Alhamdulillah. Kang Gilang gimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik. Lagi ada kesibukan apa sekarang, Haji? Ya, hari ini kita mau rapat paripurna penandatanganan kesepahaman RKA perubahan. Makanya mohon maaf nih, bajunya agak formal. Nah, tadi seperti yang dikatakan beliau, Sobat Banten News, menjelang paripurna barulah kita dapat waktu. Sulit sekali minta waktu dengan beliau ini, ya kan. Sangat sibuk, mungkin ya itu tadi sangat memendomani tupoksinya sebagai wakil rakyat, ya kan, bertemu konstituen dan lain sebagainya. Betul, sangat sibuk benar ya, berarti Kang Haji. Ya memang lagi waktunya, Kang Gilang. Cuma memang kadang kita ini terus terang saja, karena saya ini juga salah satu pimpinan partai, jadi harap maklum lah. Bukan susah ditemui. Kadang pas telepon itu lagi posisinya ya tidak di tempat saja. Jadi mohon maaf lah. Insya Allah lain waktu nggak susah di ini gitu. Saking sibuknya beliau, Sobat Banten News. Jadi sebelum acara ini dimulai, saya sempat menghubungi beliau. Saya tanyakan, Pak Hasbi, kira-kira Kang Hasbi ini ada usulan tema atau materi apa yang perlu kita bahas? Nggak perlu jawabnya, jalan aja terus. Ini mungkin bukti kematangan beliau sebagai seorang politik, elit politik ya, karena sudah berkiprah 2 periode di Kota Cilegon ini khususnya. Kita nanti nggak tahu ke depan beliau seperti apa, nanti juga akan kita bahas. Tapi yang menarik, mungkin banyak yang tidak tahu selama ini. Seorang Hasbi Siddiq, tadi saya jelaskan, gelarnya STMSI, orangnya hidup di lingkungan agamis, ya kan, lalu bergelar sarjana teknik, malah jadi anggota DPRD. Kang Hasbi, bisa dijelasin sebenarnya cita-cita masih kecil apa sih? Ya, ini masih kecil, cita-citanya apa masih kecil? Saya, Kang Gilang, cita-citanya ngalir saja. Waktu itu saya pengen jadi tentara. Cuma terus terang Allah menakdirkan saya ada kecelakaan lah begitu, sehingga kalau masuk tentara itu demen tuh ya, karena tahun 82 saya ingat saya masih SD itu ada hari ulang tahun ABRI dulu itu di yang sekarang disebutnya 5 Oktober Jubilee itu. Saya ingat masih kelas berapa tuh kalau melihat terjun payung begitu ya. Kelihatan tuh. Saya kejar. Saya ingat masih itu, saya kejar dari sekolahan saya sampai itu kan jauh. Tidak terasa. Sampai mau mau keruntuhan itu penerbang tentara itu, tapi alhamdulillah tidak. Jadi waktu itu cita-citanya jadi tentara, tapi karena tingginya kurang mungkin pas-pasan, dan juga mungkin sudah ditakdirkan jangan jadi tentara lah, jadi yang lain saja gitu. Ya alhamdulillah ini proses. Saya kira memang saya bergelar teknik,
bergelar ya ilmu pemerintahan, tapi saya kira ini mungkin sudah suratan ya begitu untuk menjadi wakilnya Ciwandan Citangkil ini dalam rangka bagaimana bersama-sama mengabdi masyarakat, melaksanakan aspirasinya lah kira-kira begitu. Jadi itu sebenarnya Kang Gilang enggak spesifik saya ini mau jadi anggota dewan tuh gak kepikir dong dewan tuh apa dulu begitu tuh. Tapi dalam hal ini karena mungkin saya diawali oleh almarhum kakak saya, ya saya bisa ngebantu-bantu sambil belajar. Akhirnya ya nasibnya ya seperti ini. Jadi anggota DPRD begitu Kang Gilang. Tapi dulu pernah terucap kali ya, kalau kita masih kecil kan sering ditanya oleh guru, oleh kerabat, nanti besar kita ditanya apa, jadi dokter, jadi insinyur. Nah beliau juga insinyur nih, ST ini ya sekarang sarjana teknik ya insinyur juga ya, Kang Hasbi ya. Iya, memang dulu bener ke Kang Gilang saya tuh pengen jadi tentara karena itu. Sarjana tentara mungkin ST. Nah, gitu mungkin ya. Karena dulu tentara di wilayah saya itu tahun 82 itu, namanya tenda-tendanya itu ya, depan rumah, depan jalan raya yang sekarang jadi pabrik-pabrik itu. Kan waktu itu di yang namanya KBS sekarang itu kan dulu kan memang masih kalau orang Cilegon masih alas, masih hutan, itu laut. Itu dipergunakan untuk waktu itu untuk peringatan Hari Tentara Nasional yang April 82 itu yang luar biasa ramainya. Apa fantasinya melihat tentara? Ya, heroik, gagah gitu? Nah, begitu lihat seragamnya, lihat heroiknya, lihat disiplinnya waktu itu. Namanya, itu terus kalau gitu jadi tentara saja lah. Tapi dalam kenyataannya ya malah jadi anggota DPRD mewakili Ciwandan Citangkil. Saya kira mungkin sama lah, bilang ya, tentara sebagai pengabdi pada rakyat, dan sekarang saya juga sesungguhnya esensinya kan saya mewakili. Jadi ya siap menerima aspirasi, siap diapakan oleh masyarakat kan begitu. Oke. Boleh tahu sedikit dulu orientasi awalnya menjadi anggota DPRD apa sih? Iya. Karena prosesnya kita kan tahu kan. Iya. Beliau ini Sobat Banten News sempat jadi aktivis lingkungan, sempat jadi pengusaha juga. Itu mungkin gagal jadi tentara ya, efek gagal jadi tentara. Dan sekarang malah waktu itu kurang lebih 8 tahun yang lalu akhirnya mencalonkan diri, gabung ke partai politik. Dan saya kira orientasi begini Kang Gilang, terus terang, ketika almarhum kakak saya menjadi anggota DPRD mewakili Ciwandan Citangkil, terus terang saya juga banyak belajar bagaimana dengan masyarakat. Memang saya backgroundnya juga kan sama-sama aktivis lah. Pernah mendemo, saya sekarang di demo kan saya kira itu udah biasa. Di perusahaan juga begitu. Karena memang saya tujuannya untuk nolong masyarakat. Tidak ada yang itu bukan hukum karma ya? Tidak ada hukum karma dan tidak pernah saya menikmati kecuali saya membantu masyarakat. Perusahaan-perusahaan yang kira-kira tidak mendukung program waktu itu pemerintah Kota Cilegon dengan misalnya tenaga kerja, ya kita coba berjuang bersama teman-teman, dan tidak pernah saya menikmati secara pribadi kecuali saya senang mereka bisa bekerja, bisa berkeluarga, bisa membantu kedua orang tuanya, dan bisa menyekolahkan adik-adiknya, dan itu sudah saya laksanakan sejak dulu. Nah, dari perjalanan itu saya juga mantan guru sekolah, baik di Madrasah Sanawiyah, baik di SMA di yayasan saya itu saya ini guru. Nah, baru berpikir setelah berdiskusi dengan ngobrol dengan kakak saya almarhum, dengan juga teman-teman lah begitu. Saya kira ini perlu juga aspirasi masyarakat ini kita formalkan. Maka saya di tahun 2014 ya begitu, alhamdulillah waktu itu kakak saya almarhum sudah 3 periode, saya tawarkan silakan Kang kalau mau, tapi nggak gantian. Dan alhamdulillah ya saya jadi terpilih dan saya laksanakan aspirasi masyarakat sesuai kemampuan. Jadi itu sebenarnya tidak ada cita-cita yang luar biasa saya itu. Saya ingin mengalir. Kuliah saya ya begitu, karena dulu saya juga pekerja pabrik begitu ya. Artinya saya dulu sempat juga 12 tahun Kang Gilang tuh di pabrik sebagai perencana produksi, sebagai konseptor sebuah produk lah begitulah. Dan terus betul sempat itu saya keluar, saya mendirikan sebuah perusahaan tuh ya. Karena saya ingin proses. Semua itu saya jalani sebuah proses yang pada akhirnya kembali seperti ini. Tapi terus saya tertarik kepada dunia politik itu ya setelah mengikuti, belajar dari almarhum kakak saya, belajar dengan orang-orang
lain, belajar juga dengan di organisasi lain, dalam rangka bagaimana kita ini bisa bermanfaat untuk orang lain. Maka saya formalkan, ya bismillah mencalonkan diri tahun 2014. Itu Kang Gilang. Sampai hari yang terpilih. Dari tadi beliau mengatakan soal aspirasi, beliau mencoba menjembatani dan memperjuangkan. Dulu sebelum akhirnya di periode kedua ini menduduki jabatan sebagai salah satu pimpinan di parlemen, beliau juga pimpinan di komisi ya. Kang Asri ya. Dulu di Komisi 2 kalau nggak salah. Komisi 2 saya. Komisi Air Mata. Komisi Air Mata. Ya. Apa yang paling berkesan, aspirasi yang diperjuangkan waktu itu? Ya. Masih ingat? Saya masih ingat dan saya banyak memperjuangkan waktu itu. Yang paling berkesan mungkin di antara sekian banyak itu? Ya, kita bisa membantu anak-anak masyarakat Kota Cilegon khususnya di dapil saya. Itu bisa bekerja di Krakatau Pusku. Krakatau Pusku ini. Oke. Iya, PT yang besar. Di perusahaan-perusahaan lain, baik yang di anak perusahaan dan yang lain itu, ya sempat kita memang karena itu di wilayah Kubang Sari begitu. Bagaimanapun juga kita itu sebenarnya banyak potensi-potensi anak muda lulusan SMK, SMA. Tapi kan kalau tidak ada yang mengarahkan, kadang-kadang orang tidak melihat itu. Saya waktu itu bersama dengan ya teman-teman termasuk almarhum saya, bagaimana memformulasikan, saya mencoba mengarahkan PT Krakatau Pusku untuk mengetes wilayah Kubang saya sekitarnya itu di sekolah saya. Dan alhamdulillah terlaksana sehingga kurang lebih 30 anak bisa masuk di Krakatau Pusku itu dengan lancar begitu, dan tidak ada yang tidak ada satupun dari mereka itu yang mohon maaf membayar kepada saya, kepada orang-orang yang membantu, kecuali saya niatnya tadi saya katakan saya mau niat membantu, tidak ada lain. Dan alhamdulillah sekarang tuh saya kira banyak yang sekarang sudah berkeluarga, bahkan saya lihat tuh sudah mempunyai kendaraan roda 4. Saya alhamdulillah, karena saya tahu perjuangannya itu bagaimana memperjuangkan teman-teman itu bisa itu. Di samping hal lain juga di Komisi 2 waktu itu saya ingat sekali waktu saya rumah sakit, Gilang, ya. Rumah sakit itu kan dulu terlihat kurang menarik begitu. Saya berjuang di Badan Anggaran bagaimana misalnya itu rumah sakit itu layak, baik secara pelayanan maupun secara tampak infrastruktur. Alhamdulillah itu tampak muka itu insya Allah itu hasil ya tentu saya mengusulkan bersama teman-teman dan itu direspon oleh pemerintah Kota Cilegon waktu saya di Komisi 2. Dan alhamdulillah itu kelihatannya enak dipandang walaupun ya tentu masih ada kekurangan. Dan yang lebih fantastis, Kang Gilang itu ya gedung 8 lantai itu. Yang sekarang menjadi 6 lantai itu hasil luar biasa bagaimana saya dengan di Badan Anggaran itu memperjuangkan yang waktu itu hampir tidak jadi. Gitu ya. Saya masih ingat tuh. Kang Gilang boleh tanya di PU-nya sekarang yang masih ada bagaimana perjuangan saya secara ya usul dengan teman-teman, tapi alhamdulillah usulan itu menjadi sebuah kenyataan yang biasa, bisa dinikmati oleh seluruh ASN, sehingga label kota yang dulu terpencar itu sekarang relatif menjadi satu dan saya kira layak disebut dengan Kota Cilegon karena kantornya menyatu. Samping juga banyak aspirasi lain lah yang misalnya pendidikan, kesehatan, dan itu menjadi kesenangan pribadi Kang Gilang. Kalau sudah nolong itu saya merasa senang. Berarti saya ini ada manfaatnya dan itu tujuan kehidupan kita diciptakan ini ya ada membawa manfaat. Itulah. Jadi pada akhirnya Kang Gilang saya jadi dewan itu ketemu di jalan. Oh ternyata formal institusi ini kalau kita pergunakan dengan baik, kita bisa memperjuangkan aspirasi masyarakat di bawah. Perasaan itu nggak hilang-hilang senangnya. Kalaupun misalnya kantong tuh nggak punya duit, ya kita harus jujur. Ya karena kita terbatas. Tapi kalau kita sudah berhasil, gitu ya, memperjuangkan kepentingan masyarakat, alhamdulillah. Ada yang jadi kenang-kenangan, legasinya. Saya kira gitu. Kalau bicara infrastruktur tadi artinya nggak sia-sia ya gelar ST tadi yang dikantongi ya. Insya Allah, mudah-mudahan. Gelar ST ada pengaruhnya juga ke infrastruktur yang ada di Kota Cilegon. Tapi yang disesalkan tadi beliau mencoba mengakomodir masyarakat di lingkungannya ya. Kerja di mana salah satu industri ya di perusahaan PT Krakatau Pusku. Sayangnya beliau tidak mengabari saya waktu itu. Kita lanjutkan setelah sesi yang berikut ini. Sobat Bantu News, kita lanjutkan podcast
antara Banten News hasil kerjasama dengan DPRD Kota Cilegon masih bersama Wakil Ketua 1 DPRD Kota Cilegon dari fraksi Gerindra, Kang Hasbi Sidik. Kang, kita ada di tahun politik sekarang. Ya, ya. Artinya ritme kerja parlemen ini dalam tanda kutip cukup terganggu ya. Padahal mereka sendiri orang-orang politik. Ya, apa yang sesungguhnya yang jadi konsentrasi parlemen hari ini? Hari ini parlemen itu tahunnya tahun pembahasan anggaran. Hari ini, seperti yang saya katakan di awal, ada sedang membahas MOU antara pemerintah kota dan DPRD Badan Anggaran, tapi di paripurna kan ditantangan. Apa yang menjadi kesepakatan nilai yang kemarin dibahas di rapat gabungan, hari ini diformalisikan, nanti dibahas selanjutnya RKA baru rapat gabungan. Oke. Setelah itu, konsentrasi kita itu akan membahas anggaran tentang 2024. Di samping tahun politik ini ya memang kita sudah waktunya tahun politik, tetapi parlemen dan pemerintah begitu sedang membahas bagaimana untuk kebutuhan masyarakat Kota Cilegon, baik di anggaran perubahan maupun anggaran reguler di 2024. Saya kira konsen di situ, menjelang hari ini. Kalau dilihat dari jadwal Bamus itu ya rapat-rapat bagaimana membicarakan hal-hal tentang anggaran itu gitu. Artinya itu tetap menjadi prioritas kewajiban. Oh iya, kan itu kan menjadi sebuah kewajiban kita menjadi itu karena kita ini pimpinan dan perawat anggaran itu ya sesibuk apapun ya kita harus membagi waktu karena ini adalah kepentingan untuk masyarakat Kota Cilegon. Dapat dibayangkan misalnya kalau kita tidak dibahas di perubahan sementara kegiatan-kegiatan pembangunan mesti ada yang kurang, ada yang kemarin tidak termasukkan. Hari ini tidak bahas artinya berarti kita tidak ada perubahan. Dan saya kira ya itu akan menjadi sesuatu yang tidak baik. Maka kita bersama pimpinan yang lain dan teman-teman Badan Anggaran konsen bagaimana membahas anggaran di perubahan ini. Setelah itu baru kita mulai kepada anggaran reguler untuk tahun anggaran 2024. Begitu Kang Gilang. Baik, Sobat Banten News, ini sebenarnya pengen saya tanyakan sejak jauh hari kepada pimpinan yang tentu lebih sahih ya, lebih valid lah. Karena mau tidak mau mereka yang pasti yang mencermati secara langsung kinerja lembaga ini. Kita ketahui tugas pokok fungsi atau tupoksi parlemen ini kan adalah legislasi, budgeting, dan controlling. Saya minta keterbukaan lah langsung dari seorang Kang Hasbi Sidik. Dari 3 elemen ini, mana yang paling menonjol di parlemen DPRD Kota Cilegon? Ya saya kira semuanya juga harus ditonjolkan Kang Gilang. Ini saya tanyakan yang paling menonjol. Yang paling menonjol. Kalau yang paling menonjol hari ini itu adalah soal anggaran. Budgeting. Karena itu lagi-lagi untuk kepentingan di perubahan dan untuk kepentingan 2024. Ada situ kan banyak program-program pemerintah, termasuk juga dengan DPRD dan ya seluruh OPD yang ini. Dari sisi lain, ya saya itu terang saja, mungkin saya tidak membohongi. Dulu saya vokalis urusan-urusan bangunan kritis. Ya nggak masalah saya katakan ini. Tapi karena hari ini kita harus perintah partai harus bagaimana, bersinergi dengan pimpinan, ya kita sampaikan. Maka kita controllingnya menjawab. Oke. Ya menjawab artinya kritikan-kritikan yang normatif, saya kira. Hak Dewan itu punya normatif untuk mengkritisi dan kita meluruskan. Dewan pasif dong kalau gitu? Ya enggak lah, kan Dewannya pasif untuk sisi kontrol ya, tupoksinya dikontrol. Enggak banyak itu, mungkin dulu ya ada banyak, ya sekarang juga banyak. Cuma mungkin dari sisi kontrolnya, kadang-kadang juga kan tidak fokus pada satu persoalan. Misalnya kadang-kadang sumber datanya kurang, main ngomong saja, kan begitu ya. Asbun itu. Ya asbun, padahal ya disah-sah saja dalam konteks anggota DPRD. Tapi kan juga nggak boleh gitu-gitu amat. Tugas hari ini kita adalah ya menjelaskan. Kita kan juga walaupun kita ini pendukung, hari ini kan tidak pernah saya membatasi teman-teman untuk bicara apa-apa. Yang penting bicara itu sesuai dengan koridor kenyataan, artinya dalam visi misi ya wali kota dan wakil wali kota. Kita balik saja Kang Gilang. Dulu saya ngomong, sekarang saya yang jawab. Kira-kira gitu aja kan. Kan sama aja begitu tuh. Ya, jadi soal ya kita mengikuti karena legislasi juga itu harus diusulkan oleh eksekutif dan DPRD. Kalau DPRD kita sebentar lagi juga setelah rapat anggaran-anggaran kita akan kalau tidak salah 2 atau 3 inisiatif DPRD. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kita
bahwa itu dari fungsi kita sebagai salah satu anggota DPRD. Jadi saya kira Kang Gilang, kita tinggal ngebolak-balik saja. Kalau kemarin ngomong, ya kan gitu ya. Sekarang ngejawabin saja. Kan itu teori dalam inilah. Dalam politik itu kan dinamis. Saya kira nggak wajar-wajar aja, no problem gitu. Artinya dalam situasi ini Sobat Banten News, kaitannya dengan apa yang dikatakan oleh Kang Hasbi, saya di posisi yang menguntungkan ini. Cuma bertanya. Ya, nggak apa-apa. Memang kita, saya rasakan. Kenapa saya bilang temanya apa? Bebas saja. Karena saya akan jawab. Ya, saya tidak akan misalnya memungkiri jejak digital kita itu ada. Okay. Nah itu saya kira dalam politik itu biasa-biasa saja. Hari ini berkawan, besok jadi lawan. Hari ini jadi lawan kan banyak juga jadi semua teman. Dinamis. Ya biasa aja lah begitu. Okay. Dalam hal di institusi DPRD ini, ya kalau lagi keras anggap biasa, lagi biasa aja. Toh itu menjadi kewenangan teman-teman. Yeah. Kecuali saya misalnya, kamu jangan ngomong gitu, kan itu melanggar. Yeah. Tapi sepanjang itu ya kita jawab santai bro, kan gitu aja kan ya. Semua memang dalam konteks ya. Pemerintah wajib mendengar, wajib mendengar pemerintah kita itu. Teman-teman juga wajib ngomong supaya ada keseimbangan. Jangan kita juga sebagai pemerintah misalnya dalam bahasa orang Cilegonnya mengenak-enak. Gak bisa begitu. Kita ini bagian penting, kita ini dikontrol oleh masyarakat, terlebih oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi kita fungsinya sekarang kan membalansikan saja. Kalau ada ngomong, kita luruskan, yang benar dibenarkan, yang salah diluruskan. Posisi itulah saya saat ini sebagai orang yang mendukung pemerintahan. Walaupun terus terang dalam pemilihan saya tidak milih Pak Heldi. Gitu kan? Semua tahu kita milihnya waktu itu Golkar dengan Gerindra. Tapi ini lagi-lagi soal politik, kan semuanya dinamis. Semua dinamis dan kita sudah maklum saya kira. Yang penting kita bicara mau lagi ngambek, mau lagi marah, dalam koridor itu yang diperbolehkan dalam aturan perundang-undangan. Saya kira gitu Kang Gilang kita itu. Artinya tetap tidak mengabaikan kewajiban beliau sebagai representasi publik. Ya, wakil rakyat ya. Saya kira jangan. Tapi yang menarik Kang Haji, tadi Kang Hasbi mengatakan dari 3 hal ini, kontrol, legislasi dan budgeting. Budgeting ini menjadi hal yang paling menonjol sekarang. Ya, karena memang waktunya saja. Karena waktunya. Ya, karena waktunya memang kita ini sedang membahas anggaran perubahan dan nanti anggaran reguler. Maka konsentrasi kita bagaimana menselaraskan kebutuhan ya. Karena jangan lupa Kang Gilang, di situ tuh harus menselaraskan antara anggaran dan kebutuhan, baik di OPD maupun juga urusan aspirasi masyarakat. Itulah kepentingan kita menselaraskan itu. Jangan-jangan apa yang diinginkan ini anggarannya belum ada. Jangan-jangan juga anggaran yang kelebihan kegiatannya juga perlu diselaraskan. Saya kira itu. Soal budgeting dan realitas masih minimnya serapan belanja kegiatan dan program eksekutif. Ya itu yang perlu kita suarakan. Apa yang jadi perhatian? Karena ini sudah wilayah eksekutif, memang harusnya harus punya standarisasi lah. Karena memang penyerapan itu kan harus ada waktunya kan. Triwulan pertama kegiatan ini kan sebenarnya dalam konteks hari ini dan dari dulu saya mengutarakan bahwa dalam setiap pembahasan anggaran, kalau itu sudah disetujui, kalau itu dalam pembahasan, hal-hal yang menjadi krusial dan itu misalnya nilainya besar misalnya kan bisa sekarang itu dibahas walaupun misalnya mata anggarannya itu sedang dalam proses, itu kan bisa. Apalagi sekarang katanya kan dengan banyaknya sudah dengan katalog ya begitu. Saya kira itu kan yang penting sesuai standar. Nah, kembali soal penyerapan, ini lagi-lagi memang wilayahnya eksekutif. Kita tuh harus menyangka sering teman-teman. Tidak saya pun sekarang sebagai pemendukung wali kota hari ini, eksekutif hari ini, teman-temanku banyak. Bahkan menggiring setiap komisi 4 tentang infrastruktur saya mengikuti bagaimana aspirasi masyarakat, jalan-jalan yang rusak atau yang ini perlu diperbaiki, itu langsung. Hanya saja ya kalau sudah wilayah-wilayah eksekutif yang namanya eksekutif, mungkin ada aturan apa yang belum terselesaikan, ada administrasi kan itu wilayahnya. Cuma dari Dewan selalu bagaimana penyerapan ini supaya berjalan dengan baik, mengurangi silva-silva yang saya kira jangan terlalu besar lah, supaya memang dikatakan kita memang melakukan beda dengan efisiensi kan. Kalau efisiensi itu ya memang
ada sesuatu misalnya harganya 1.000, ada penawaran 900, maka 100 itu menjadi saving pemerintah kota untuk kegiatan-kegiatan. Tapi kalau tidak melaksanakan ini yang harus kita perbaiki sama-sama, bahwa pemerintah, wali kota dan wakil wali kota harus menginformasikan, terutama melalui sekdanya begitu kan, supaya OPD ini tuh segera, karena ini berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Kalau jalannya bagus misalnya gitu kan, maka secara otomatis masyarakat akan menikmati. Kalau bicara ekonomi akan membaik karena membawa barangannya tidak ngegejluk begitu, bahasa Cilegonnya, tidak juga risih gitu, tidak khawatir baik malam, siang dan sore. Itulah kepentingannya. Kita itu kepentingan situ, dan saya persilahkan teman-teman, mohon maaf untuk mengkoreksi, karena itu bagian dari tugas itu mengkoreksi. Kang Hasbi, sebagai bagian dari pemerintahan hari ini tidak alergi ya? Buat apa alergi? Itu kan sesuatu yang memang menjadi hak kita. Yang penting begitu tuh, apa yang disampaikan itu sama dibarengi dengan data-data. Bisa dipertanggungjawabkan. Bisa dipertanggungjawabkan data-data. Ya nggak apa-apa. Wali kota, wakil wali kota kan manusia biasa. Wali kota, wakil wali kota sudah ngomong kepada OPD. OPD tidak merasakan siapa yang salah, wali kota apa OPD-nya kan begitu. Maka tugas kita di tengah-tengah itu mengingatkan pemerintah, eksekutif, baik wali kota, wakil kota, termasuk juga OPD-nya. Makanya kita sering hearing itu dalam rangka memperjelas. Anggaran sudah diketok, begitu kan Kang Gilang, ya kan? Programnya ada, sudah disetujui, semua ada. Lah kenapa belum? Lah tugas teman-teman kita itu untuk menyuarakan. Karena suaranya teman-teman tuh nggak ada untuk kepentingan pribadinya. Paling juga dia tuh direcoki oleh masyarakat sekitarnya. Kan kewajiban kita. Kenapa Kang belum? Kenapa belum? Kenapa ini? Lah kita kan sudah ngomong berkali-kali. Nah itulah sekali lagi, saya tidak pernah alergi urusan begitu, karena urusan itu saya katakan ke pemerintah kota juga, walaupun saya sudah bergabung, tolong itu tidak lanjuti. Kan saya juga ngomong di rapat-rapat anggaran Pak Gilang, Kang Gilang, Pak, berdasarkan permintaan aspirasi masyarakat, saya ini kuping saya ini kalau bisanya bising. Soal apa? Soal misalnya infrastruktur, disampaikan. Bagaimana solusinya? Saya minta PU, saya bilang, tolong dianggarkan itu, yang namanya pemeliharaan itu tolong. Karena hari ini masyarakat, mohon maaf, bicaranya itu yang nyata, konkret. Kalau jalannya bolong-bolong ditambal, beda udah ngomongnya. Oh iya tuh. Tapi padahal kita ada program-program juga yang bagaimana untuk meningkatkan sumber daya manusia. Memang tidak terasa hari ini Kang Gilang, harusnya. Nah itu yang kita harus laraskan. Maka saya minta coba Basekda, saya bilang PU, Bapeda, untuk memberikan solusi kepada masyarakat itu dana pemeliharaan infrastruktur, drainase jalan-jalan itu ditambah karena ini menjadi juga hak dasar masyarakat. Saya kira kita harus balancing lah, nggak masalah. Dan saya ngomong kok, kalau saya misalnya tidak cinta tidak senang sama OPD dengan ini kan nggak begitu ngomongnya, malah diem saja saya kan. Secara personal apa yang Anda evaluasi? Kang Hasbi apa yang evaluasi? Tadi dikatakan kan uangnya ada, programnya ada, tapi nggak bisa dibelanjakan. Kendalanya di mana? Iya kan. Secara personal apa yang dievaluasi? Ya personal kan berarti tinggal pelaksanaan saja kan. Ya kan artinya kalau sudah OPD, ada apa OPD itu? Persoalannya misalnya, apakah secara administratif ada ini, atau misalnya lelangnya lama, atau mungkin perencanaan yang tidak matang, atau mungkin perencanaan itu kan wilayah eksekutif lah. Yang jelas hari ini teman-teman melalui badan anggaran sekali lagi sudah menyetujui apa yang menjadi program, ya program eksekutif maupun juga program aspirasi masyarakat. Silakan. Intinya kalau sudah setuju mau godong, jangan nganu lagi gitu loh. Kan masyarakat juga menilai kok kenapa jalan ini. Saya ini Kang Gilang, dapinya kan jiwa dan citangkir. Berhubung saya ini mungkin dianggap salah satu pimpinan, kalau silaturahmi itu ngomongnya sama. Pak, jalan ini belum. Saya tanya langsung ke PU-nya, Pak sedang udah masukin program, sedang ULP kan begitu. Kadang-kadang saya juga pada bingung begitu. Orang silaturahmi ke ruangan saya, pertanyaannya bukan apa-apa, Pak. Jalan ini belum ini Pak, bagaimana? Padahal kalau mikir itu kan bukan dapil saya, tetapi kan disumpah ini saya ini bagian daripada pimpinan. Ya saya sampaikan aspirasi itu menjadi bagian penting untuk menjadi perhatian, begitu tuh. Saya gitu, Kang Gilang, no problem kalau saya
Saya bebas-bebas saja dalam konteks ngebangun. Yang penting saya jangan bicara soal pribadi kepada setiap orang. Tapi kalau untuk perbaikan, semua orang itu wajib diingatkan. Pemerintah kita diingatkan, DPRD kita juga diingatkan. Jangan-jangan ada yang kelupaan, keliru dan sebagainya. Saya kira problem kita itu. Baik, Sobat Banten News. Sekilas tadi mungkin bisa Anda cermati kan bagaimana karakter yang bersangkutan. Secara gestur, dan inilah bukti kematangan seorang Hasbi Siddiq. Kita break. Baik, Sobat Banten News, kita lanjutkan podcast hari ini hasil kerjasama antara Banten News dan DPRD Kota Cilegon. Bicara personal, bicara nobody's perfect. Bicara pemerintahan, tak melulunya semuanya buruk dan ada juga sisi yang baik. Seperti dua sisi mata uang tentunya. Kita bicara kacamata seorang Hasbi Siddiq. Kalau bicara minus pasti tidak akan kurangnya yang namanya manusia. Tapi kalau bicara plus, pemerintah hari ini seperti apa dipotret oleh seorang Hasbi Siddiq? Ya kita harus jujur Kang Gilang. Ya hari ini memang maksud saya gini, di setiap pemerintahan dari saya mengikuti, walaupun dari dulu mengikuti belum jadi apa-apa, sekarang sudah ya alhamdulillah ini, ya kita mengikuti. Pasti pemimpin itu ada baik ada buruknya. Itu namanya itu kodrat manusia. Dulu almarhum Pak Ad sebagai sebuah wali kota pertama yang mendobrak, harus akui banyak jasa-jasa. Begitu juga Pak Iman, begitu juga Pak Edi. Saya kira itu karena pimpinan kita. Ya hari ini kita harus aku jujur. Yang mungkin kemarin belum sempat menjadi program, kita ada program. Harus aku jujur itu. Kita tidak boleh kita melupakan apa yang menjadi kenyataan. Dulu kita bicara ya dari kecil saja lah. Mungkin honor RT jadi sekarang sudah naik. Dulu memang ada. Saya katakan bukan berarti dulu jelek, bukan. Bukan, karena mungkin anggaran sekarang anggaran sudah ada. Pemerintah sesuai janjinya, saya kira wajar menaikkan. Karena RT ini sebagai juga ya pelayan masyarakat yang paling bawah, yang kadang-kadang bukan tugasnya menjadi tugasnya. Terus misalnya sekarang ada program beasiswa, saya akui. Dan itu wali kota mendapat itu, ya mungkin juga dinilai oleh pemerintah ada perspektif ke depan ini bagaimana mengembangkan SDM. Begitu kan ya? Soal misalnya menjadi kebijakan kontroversi itu kan biasa, tapi harus akui dulu tidak ada orang yang dibiayai sekolah oleh pemerintah kecuali pada program ini, gitu kan ya? Kita harus akui. Jadi saya tidak pernah membanding-bandingkan, tetapi ini saya di setiap pemerintah ini walaupun saya mengikuti semuanya, ini ya kita ada yang nambah-nambah, ya. Program yang dulu misalnya belum terlaksana kita ditambahin, ya gitu ya. Terus sekarang juga akui, memang ya wali kota kita ini ya banyak yang tidak menggunakan APBD, harus diakui itu. Kalau dulu menggunakan APBD karena kita mungkin perspektifnya dulu tidak bicara untuk SDM dalam konteks ini kan Kang Gilang ya. Jadi mungkin ada dana-dana, karena adanya untuk kebantu masyarakat untuk sekolah yang nanti bicara sekian 5 tahun 6 tahun ke depan. Hari ini ya kita harus akui ada dana-dana yang dari bantuan pemerintah pusat maupun provinsi yang memang dipergunakan untuk infrastruktur, CLS misalnya. Jalan itu saya ya harus akui itu, bukan menjadi bangga. Artinya dulu disempurnakan, tidak menjelekkan yang dulu, tapi hari ini kenyataannya bisa membangun infrastruktur itu dengan ansih tidak APBD, tapi ada bantuan-bantuan. Dan kalau soal misalnya penghargaan-penghargaan, ya beliau yang tahu, karena banyak juga yang dikerjakan. Saya kira pemerintah pusat juga memperhatikan. Saya kira Kang Gilang itu, saya harus jujur lah, saya tidak pernah menjelekkan pemerintah ini, tapi hari ini saya katakan ada perbaikan dalam konteks tadi, meningkatkan SDM, mungkin infrastruktur kita juga harus kejar. Saya kira itu posisinya. Kalau bicara kinerja pemerintahan tentunya dengan guidance sebuah produk yang namanya RPJM ya. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan ini juga tidak luput dari bagian dari atensi teman-teman di legislatif. Menurut pengamatan Kang Hasbi, RPJM yang berjalan 2021-2026 di pemerintahan Kota Cilegon apakah sudah cukup on the track? Saya membahas
persoalan itu semenjak awal ketika beliau belum bergabung dengan Gerindra. Artinya itu semua yang menjadi konsen di pemerintah sebelumnya kita sampaikan. Semua, termasuk CLS, CLU kita sampaikan, termasuk semua PCN. Dan kita juga disepakati sebenarnya. Maka kan ini kan bicara juga soal anggaran Kang Gilang ya, yang harusnya memang seperti apa agar terencana dan baik, dan memang itu menjadi ranah kebijakan eksekutif. Tapi dari sisi DPRD sebagai pemangku kepentingan masyarakat Kota Cilegon dari berbagai dapil, gitu ya, sudah menyampaikan itu tentang bagaimana kelanjutan CLU, bagaimana misalnya CLS, bagaimana pembangunan lain. Cuma dalam perjalanannya mungkin ada pertimbangan-pertimbangan yang sehingga kita lebih mendahulukan mana. Kan ada janji politiknya juga yang harus diselesaikan hari ini. Apalagi dengan yang digembor-gemborkan yang selama ini menjadi 10 program prioritas itu. Tetapi saya kira ke depan ya kita harus juga itu kita sampaikan bahwa ada kepentingan masyarakat juga supaya ke depan Cilegon ini tidak terlalu macet. Gitu ya. Dan memang dari sisi ini kita harus berjuang bersama-sama lah. Berjuang bersama-sama meyakinkan pemerintah pusat juga supaya anggaran ini Kang Gilang saya kira kalau untuk hari-hari ini tuh nggak keburu, kecuali mungkin ya kita bisa ada kerjasama namanya itu, sehingga apa yang menjadi sudah direncanakan jauh-jauh dari program wali kota awal sampai ini ya bisa terlaksana, tentu dengan membawa manfaat yang luar biasa. Saya kira pada posisi itu, pada posisi anggaran, sekali lagi saya katakan bahwa dari sisi aspiratif yang berkembang di masyarakat dari berbagai dapil dan dengan isu-isu pembangunan sebelumnya kita sudah sampaikan. Tinggal ya eksekutif ini bagaimanalah, mana dulu mungkin kita akan kejar karena dia juga punya program prioritas yang menjadi janji politik yang waktunya kan Kang Gilang tahu mestinya 5 tahun tapi dia kejar, sehingga seolah-olah Kang Gilang tapi saya yakin dalam pikirannya mungkin itu juga menjadi sebuah solusi bagaimana misalnya CLU itu bisa dibangun. Cuma karena ini kan dengan waktu yang sesingkat-singkatnya ini ya harus mengejar program-program yang menjadi prioritas ya. Yang dipandang mungkin lebih prioritas ya. Lebih prioritas gitu. Baik, Sobat Banten News, tidak terasa obrolan kita di rentang waktu ini tentunya tidak akan butuh waktu yang singkat, tapi butuh waktu yang panjang untuk bicara soal tupoksi dan konsentrasi Kang Hasbi hari ini. Tapi di luar itu semua, soal apa tadi sempat saya singgung ya, banyak sekali wajah Kang Hasbi ini di jalanan. Dan kabarnya mau mencalonkan diri lagi. Nah ya ini ada cita-cita yang masih belum sampai. Soalnya ini kan bukan bagian dari pengembangan karir seorang ASN nih. Tadi juga di belakang saya dikatakan kita ini cuman pegawai outsourcing katanya. Ini Kang Gilang 5 tahunan. Ya benar. Pertama saya minta doanya dulu ya ke teman-teman Banten News. Minta doanya. Tapi saya akan cerita sedikit. Saya memang hari ini minta doanya mau mencalonkan ke provinsi. Tidak ke kota lagi lah, 2 periode. Tapi sebenarnya Kang Gilang terus terang ada alasan yang saya tidak bisa menolak. Jadi saya ingat saya ini tahu bahasa ininya diwasiati, diamanati oleh almarhum kakak saya ketika sakit sebenarnya itu. Yang saya tidak tahu, saya kira umurnya mau panjang, tapi seminggu setelah memberi amanat kepada saya itu, ya umurnya tidak panjang. Dipanggil oleh Allah pada tanggal 13 Juni 2022 ya. Jadi dalam wawancara yang sambil menangis meneteskan air mata ke saya ngomong, karena saya ini adik kesayangan kali, Hasbi, Kakang sudah nggak kuat, itu tuh. Terus Kang, bagaimana? Udah, kamu nyalon aja di provinsi. Ya saya spontan Kang Gilang, terus terang sambil saya juga beli air mata waktu itu ya. Ya sih Kang, kalau kata Kakang begitu, karena saya menurut. Saya terus terang sama kakak saya yang satu itu karena ya pengganti orang tua waktu itu, jadi mempelajari saya dalam konteks bagaimana berhubungan dengan manusia, dengan teman. Kamu harus begini, kalau dengan sebaya begini, kalau kamu tuh berbuat itu begini. Jadi saya waktu itu terang, ya sampai spontan ya sih Kang kalau begitu, itu belum ada izin dari pimpinan saya. Setel yakin aja saya itu, setel yakin saking saya itu ingin membahagiakan doang Kang Gilang. Walaupun terus terang nyalon di provinsi, ya berbeda dengan nyalon dengan kota. Tentu dengan atmosfernya beda ya. Berbeda.
dapilnya sejrogon begitu kan. Tentu jamaahnya harus banyak. Ya saya kan seperti Kang Gilang tahu lah, mungkin tampangnya iya kan begitu ya, tapi kan belum tentu yang lain-lainnya kan gitu. Itu saja. Makanya saya ke teman-teman, saya itu tidak punya uang yang banyak. Tapi saya punya teman doang begitu sama teman-teman, kan sering dengan teman-teman wartawan terdoanya ya. Ya hari ini saya ngomong itu sebenarnya sampai kepada almarhum Bang Desmond ketika ditanya ya jawab aja saya. Beliau juga, Bi, profesi siapa Bi? Saya Bang. Yaudah. Ya tahu-tahu ya sama-sama tidak panjang umurnya ya, tapi saya selalu mendoakan lah baik kakak saya kepada pimpinan saya setiap sholat 5 waktu ya mengenang, karena Bang Desmond juga terlalu banyak jasanya di saya, banyak memberi pelajaran-pelajaran tentang bagian berpolitik lah dengan ini ya kakak saya sebagai darah daging saya ya sama begitu tuh. Jadi itu Kang Gilang kenapa saya ada gambar-gambar di jalan tuh ya melaksanakan apa yang disampaikan kepada saya almarhum kakak saya. Itu yang saya berat. Soal saya ditakdirkan bisa menang, ya saya ucapkan syukur alhamdulillah. Mungkin itulah. Kalaupun misalnya di 2024 misalnya ya belum waktunya, ya saya kembali kepada Yang Maha Kuasa. Tapi intinya saya insya Allah di partai ini ya nggak main-main. Sudah diamanati itu ya saya harus melaksanakan baik perintah DPP, DPD, ya terlebih saya sebagai salah satu sekretaris partai di sini ya menjalankan dengan yang baik. Bahkan saya juga instrumen-instrumen teman-teman tuh saya sampaikan bahwa berpartai itu begini. Begitu Kang Gilang. Jadi ya tuh banyak di jalanan tuh ya tuh. Tapi Sobat Bantunya seperti yang kita ketahui kan proses perjalanan politik beliau ini tadi kalau dikatakannya akan berpindah ke provinsi tidak bicara amanah dari almarhum seorang Syihabuddin Sidik saja atau amanah dari partai politik saja, tapi ada sesuatu yang dibawa. Soal problematika Kota Cilegon, apa yang nanti akan Anda usung agar itu menjadi atensi dari pemerintah provinsi? Ya, akhirnya akan begitu Kang Gilang. Tapi saya ulangi, saya memang tadinya tidak berniat ke provinsi tadinya. Ya saya kira kakak saya umurnya panjang. Begitu ya umurnya tidak panjang ya saya harus menjalankan itu. Dan saya kira saya sudah 2 periode di sini, mudah-mudahan sudah inilah gitulah. Sudah memberikan walaupun belum banyak disampaikan kepada masyarakat. Ya tentu akhirnya jika andai kata misalkan kan begitu ya, ya saya terpilih ditakdirkan oleh Allah menjadi wakil dari Kota Cilegon, ya tentu ya perspektif Cilegon ya harus kita perjuangkan. Aspirasi misalnya yang selama ini menjadi sebuah keganjalan soal infrastruktur, soal yang lainnya. Ya saya kira seperti layaknya DPRD bahwa akan membahas apa yang menjadi keinginan pemerintah Kota Cilegon, baik nanti disampaikan kepada provinsi maupun juga nanti di pusat. Baik. Iya. Kang Hasbi, terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan. Selamat berjuang di tahun yang akan datang. Mudah-mudahan berhasil sesuai dengan harapan. Amin, amin. Dan waktu yang sangat singkat ini karena kesibukan beliau luar biasa. Saya ucapkan terima kasih waktu yang sudah diluangkan. Demikian Sobat Bantu News, talk show kita, podcast bersama Kang Hasbi Sidik. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Saya Gilang Fatah undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.